Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak sengaja hari ini dikumpulkan untuk ada beberapa informasi dari Bapak. Kita akan melakukan simulasi kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Ya. Bencana alam seperti yang kemarin dijelaskan banyak macamnya. Salah satunya ada yang disebut dengan gempa bumi. Ya, gempa bumi. Sebagaimana informasi yang didapat dari BPMKG dan BPBD Sukabumi bahwa khususnya di Kabupaten Sukabumi sering terjadi gempa bumi. Ya, gempa bumi. Bahkan diinformasikan dari BMKG di Selat Sunda akan berpotensi akan terjadi megatrust. Ya, megatrust yaitu jatuhnya lempengan di bawah laut. Lempengan batu di bawah laut sehingga ini berpotensi mengakibatkan gempa bumi. Gempa bumi yang diakibatkan megatrust diprediksi akan terjadi goncangan yang sangat kuat, yang sangat besar. Untuk itu ada beberapa hal yang harus kita pahami dan kita lakukan. Untuk menghadapi gempa ini, kita harus siap siaga, jangan panik. Kita harus mampu mengendalikan diri dan mengamankan diri kita masing-masing. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus kita pahami dan kita perhatikan. Di antaranya, sebelum terjadi gempa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita sendiri. Contohnya di sini kalau kita berada di sekolah, kita harus mengenali ruangan kelas kita masing-masing. Ya, kenali, pahami ruang kelas masing-masing. Di sana di kelas ada beberapa benda yang berbahaya. Contohnya kaca, itu kaca bisa pecah kalau terjadi gempa bumi. Makanya kita harus menjauh dari kaca. Kemudian ada benda-benda yang mudah roboh, contohnya lemari. Kita harus menghindar menjauhi lemari. Kemudian ada benda-benda yang mudah jatuh. Nah, kita harus paham itu, harus menghindari benda-benda yang mudah jatuh. Kemudian kita kenali juga di ruangan kelas ataupun di rumah, kalau berada di rumah ya, berada di dalam kamar, apalagi kita harus paham, harus mengetahui pintu keluar. Ya, harus ingat pintu keluar, apalagi terjadinya di malam hari. Kita harus ingat kemana pintu keluar yang aman, yang mudah dilalui. Kemudian kalian harus pahami juga ada yang disebut dengan jalur evakuasi. Nah, di sini di sekolah kita sudah ditempel, sudah diberikan tanda jalur evakuasi, diberi tanda panah. Nah, tanda panah itu merupakan petunjuk untuk kalian lalui supaya kalian menuju jalur evakuasi yang benar dan kalian segera menuju titik kumpul. Nah, ya, yang kemudiannya yang terakhir
sebelum terjadi gempa kalian harus paham, harus mengetahui di mana tempat titik kumpul yang aman. Tempat titik kumpul bisa dibuat titik kumpul, tempatnya harus aman, jauh dari bangunan, jauh dari tebing, jauh dari pepohonan, jauh dari tiang listrik. Nah itu bisa dibikin atau dibuat sebagai tempat titik kumpul. Nah di sekolah kita titik kumpulnya adalah di lapang upacara. Nah di sana kita bisa kalau ada gempa kita berkumpul dan mengamankan diri di lapang upacara. Ya, kemudian nanti setelah kumpul di titik kumpul, kalian semua harus tertib. Ya, harus tertib dan menghadap kepada sekiranya bahan-bahan atau bangunan yang akan roboh. Berarti kita harus menghadap ke bangunan sekolah kita. Jangan-jangan nanti kalau bangunan sekolah kita roboh, nah jangan membelakangi. Kita harus menghadap ke sekiranya tempat yang berbahaya. Takut ada benda atau hal-hal lain yang mental akibat terjadi gempa, ya. Kemudian yang kedua harus diperhatikan saat terjadi gempa. Tadi ada 3 hal yang harus dipahami dan dilakukan sebelum terjadi gempa bumi. Sekarang hal-hal yang harus diperhatikan ketika terjadi gempa. Kalau kita berada di kelas, nah nanti ketika kita belajar bersama Bapak Ibu guru, ya. Terjadilah gempa misalnya, kalian ingat harus yang pertama. Terjadilah gempa misalnya, kalian ingat harus yang pertama harus tenang. Tenangkan diri, jangan panik ya. Kemudian setelah tahu gempa semakin besar, kalian harus menyeimbangkan badan dengan memegang meja. Peganglah meja. Ya, pegang meja supaya badan kita stabil, tidak tergoncang oleh gempa sehingga kita tidak jatuh tersungkur. Kita harus pegang meja. Kemudian setelah pegang meja, kalian harus lakukan gerakan jongkok. Tidak tahu gempa ini akan semakin besar atau semakin kecil. Kalau semakin besar, gempa takut kita tidak keburu keluar, makanya kalian harus berlindung di bawah meja. Tentunya meja yang kuat, ya. Mejanya yang kuat. Berlindung dulu di meja, di bawah meja. Kemudian nanti Bapak Ibu guru menginstruksikan atau menyuruh kalian supaya cepat-cepat keluar dengan teratur. Tidak boleh saling dorong, ya. Saling dorong. Kita cepat lari ke pintu keluar dan menuju sesuai dengan jalur evakuasi. Kita akan menuju ke titik kumpul, ya. Itu yang pertama, ya, saat terjadi gempa. Kemudian yang kedua, amankan dulu diri masing-masing. Jangan dulu lihat orang, yang penting kita amankan diri dulu masing-masing dengan cara menutup atau melindungi kepala dengan benda yang kuat. Kalau di sekolah benda yang mudah dijangkau adalah tas. Ya, kalian harus tutupi kepala kalian, lindungi dengan tas. Ya, sambil menunggu instruksi Bapak Ibu guru untuk keluar pintu. Kemudian keluar pintu menuju jalur evakuasi menuju titik kumpul, tetap kita lindungi kepala dengan tas. Dengan memperhatikan jalur evakuasi dan jalan yang dilalui, ya. Tidak boleh saling dorong, tidak boleh panik. Lamun cerewetan berarti panik. Kita harus mengingat Tuhan, zikir, istighfar, ya, sambil berdoa supaya kita selamat dan mudah-mudahan gempanya cepat selesai. Nah, gitu ya. Kemudian setelah kalian diinstruksikan oleh Bapak Ibu guru keluar menuju jalur evakuasi dan menuju titik kumpul. Setelah di titik kumpul tadi berjongkok
lakukan kegiatan jongkok tetap dengan dilindungi kepala dengan tas. Kemudian tidak boleh semerawut, tetap berkumpulnya rapi dan melihat ke tempat-tempat yang sekiranya berbahaya. Ya, dan tetap lakukan berdoa dan mengingat Tuhan. Jangan berteriak-teriak yang tidak karuan. Ya, lakukan takbir, dzikir ya, untuk supaya berdoa dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Paham? Paham yang harus dilakukan kelas 1? Ya, gitunya. Jadi sekarang kita akan melakukan simulasi kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, khususnya gempa bumi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Paham semuanya? Bisa melakukan simulasi seperti itu? Bisa. Ya, untuk itu silahkan kalian masuk ke kelas masing-masing dan nanti akan di video untuk simulasi kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi. Terima kasih atas perhatiannya. Lakukan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.